Saya sekarang ingin bertanya pada jamaah, ada nggak di antara jamaah yang pernah dengar kisah Abu Lahab? Adik-adik tahu Abu Lahab siapa? Siapa anak-anak? Nggak tahu. Masya Allah. Abu Lahab ini adalah salah satu di antara paman Rasulullah. Jadi paman Rasulullah itu terbagi menjadi 3 kelompok. Tolong didengarkan anak-anak. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang mereka beriman dengan dakwah Rasulullah dan berjuang bersama Rasulullah dalam membela agama Islam. Ada yang tahu anak-anak siapa paman Rasulullah yang masuk Islam dan membela Islam? Yang pertama adalah Hamzah, yang dikenal dengan Asadullah, singanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Hamzah ini adalah seorang paman Rasulullah yang paling ditakuti dan disegani oleh masyarakat Quraisy ketika itu. Abu Jahal sendiri pernah ditakol. Tahu ditakol anak-anak? Dipukul dengan alat panahnya ketika Hamzah mendengar bahwa Abu Jahal ini menyakiti Rasulullah. Karena apa? Keponakan. Bahkan pada saat itu dia menyatakan, sesungguhnya saya sudah masuk ke agamanya Muhammad. Ini paman yang pertama. Paman yang kedua adalah namanya Abbas. Nah, Abbas ini adalah seorang paman yang ketika Fathul Mekah meminta jaminan kepada Rasulullah agar Abu Sufyan dilindungi, dan kemudian ditemani untuk melihat bagaimana hebatnya pasukan Islam ketika itu yang datang untuk melaksanakan Fathul Mekah. Nah, 2 paman ini adalah masuk Islam dan menjadi pembela Islam. Kelompok yang kedua adalah tidak masuk Islam, tapi menjadi pembela Rasulullah. Seluruh jiwanya akan diserahkan untuk membela keponakannya yang bernama Muhammad, nama yang asing ketika itu. Sampai mengatakan, silakan kamu berbuat, saya sebagai jaminan apa yang kau lakukan wahai Muhammad. Tapi sangat disayangkan, pamannya ini walaupun membela Rasulullah, mencegah orang-orang Quraisy untuk melakukan perbuatan yang menyakiti Rasulullah, tapi ketika di akhir kehidupannya Rasulullah datang kepada pamannya, mengajak pamannya untuk masuk Islam, pamannya menolak. Pamannya lebih memilih untuk mengikuti ajaran nenek moyang. Maka ketika itu meninggal dalam keadaan kafir. Namun yang menarik adalah Rasulullah kemudian meminta syafaat kepada Allah untuk pamannya ini. Maka dikatakan dalam sebuah hadis bahwa orang yang paling ringan siksaannya di hari kiamat adalah seseorang yang menginjak bara api neraka, otaknya mendidih, dan itu adalah paman beliau yang bernama Abu Thalib. Nah, ada paman yang ketiga, ini kelompok yang ketiga, ini sangat luar biasa bencinya kepada Rasulullah, yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab ini adalah orang yang belum mati tapi sudah dijamin masuk ke dalam neraka. Karena apa? Turun satu surat yang bernama
Tabbat yada. Lanjutkan. Nah, ini ayat diturunkan kepada Rasulullah memberikan informasi bahwa pamannya Abu Lahab beserta istrinya sudah dijamin masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena Abu Lahab ini sangat keras penentangannya terhadap dakwah Rasulullah. Dimulai ketika Rasulullah mengumpulkan orang-orang Makkah ketika itu, yang mana Rasulullah berkata kepada penduduk Makkah ketika itu, apakah kalian percaya apabila saya katakan di belakang bukit ini ada pasukan musuh yang akan menyerang Mekah? Mereka mengatakan, kami percaya karena tidak pernah kami ketahui engkau berbohong. Kalau kita mah sering berbohong ya Pak ya. Bohong sama istri nggak Pak? Anak-anak suka berbohong ya. Masa jujur. Oh sering bahkan mengatakan Masya Allah, kejujurannya luar biasa. Nah, tidak ada satupun hari di mana Rasulullah ketika masih muda sampai Rasulullah mengumpulkan orang-orang Mekah kecuali Rasulullah dikenal sebagai orang yang jujur, orang yang dipercaya. Maka Rasulullah mendapatkan julukan sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Nah, ketika selesai berkata begitu, lalu Rasul berkata, sesungguhnya aku adalah Rasulullah. Aku diutus untuk mengajarkan tentang agama kepada kalian. Ketika dengar perkataan Rasulullah ini, pamannya Abu Lahab lalu berkata kepada Rasulullah sembari mengacungkan tangan, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana. Ini bahasa Arabnya begitu. Kalau Sundanya taban maka ya Muhammad. Itu orang Sunda. Kalau orang Arab enggak, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana. Celaka kamu wahai Muhammad, untuk inikah kamu mengumpulkan kami? Sejak detik itu, setiap Rasulullah berdakwah kemanapun, maka Abu Lahab ada di belakang Rasulullah. Selesai Rasul berkata, maka dia berkata kepada orang-orang, jangan dengar perkataan orang ini, dia adalah seorang pendusta. Saya tahu siapa dia. Kenapa? Ia keponakan. Tapi di balik semua kisah ini, Bu, Pak, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam buku kitab Bidayah wal Nihayah karangan Ibnu Katsir dikatakan bahwasanya Abbas, tadi paman Rasulullah, melihat saudaranya Abu Lahab dalam mimpinya. Dan ketika itu Abu Lahab memberikan informasi kepada Abbas bahwa dia disiksa habis-habisan di kuburan. Jadi ada namanya alam barzakh. Siksaan kubur itu ada. Jangan dianggap tidak ada. Belum siksaan di akhirat, udah mendapatkan siksaan di dunia, di alam barzakh. Diceritakan bagaimana siksaan yang diberikan oleh Allah kepadanya demikian beratnya, kecuali di hari Senin. Lalu kemudian Abu Lahab menceritakan bahwa ketika Rasulullah dilahirkan, maka Abu Lahab bahagianya luar biasa. Dalam buku lain dikisahkan bahwa ketika Aminah akan melahirkan, maka Abu Lahab mengutus seorang budak untuk datang ke rumah Aminah mencari informasi apakah sudah melahirkan belum. Kalau sudah melahirkan, tanya apakah anak perempuan apa anak laki-laki. Maka pembantunya ini, budaknya ini namanya Suwaibah,
langsung pergi menuju ke rumah Aminah mencari informasi, dan tak lama berselang terdengar bahwa Aminah melahirkan seorang anak. Lalu kemudian dicari informasi laki-laki atau perempuan, dan ternyata laki-laki. Maka segeralah Suwaibah pulang ke rumah dan mengabarkan kepada tuannya Abu Lahab bahwa Aminah sudah melahirkan seorang anak. Ditanya sama Abu Lahab, apakah anaknya laki-laki atau perempuan? Kalau anaknya perempuan, maka akan saya tanam hidup-hidup. Karena memang zaman itu, kalau lahir anak perempuan akan dikubur hidup-hidup. Bahkan Umar bin Khattab pernah melakukan hal tersebut sebelum masuk ke agama Islam, sehingga beliau menyesal sekali kenapa melakukan hal tersebut. Namun Suwaibah mengatakan bukan wanita, tapi laki-laki. Ketika dengar bahwa yang lahir seorang anak laki-laki, gembira sekali Abu Lahab, lalu berkata, ya Suwaibah, kamu merdeka. Dimerdekakan Suwaibah atas apa? Atas lahirnya Muhammad, keponakannya, sebagai bentuk kegembiraan atas kelahirannya. Dibebaskan. Nah, dengan sebab itulah setiap hari Senin Abu Lahab mendapatkan keringanan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.